Satu hal krusial yang gue anggap sepele dalam membeli mobil bekas, yaitu tidak mengindahkan service record mobil. Ya, sebenarnya mobil gue yang sekarang ini itu dulu service recordnya sangat tidak rutin. Bahkan gue sangat amat aware mobil ini dulu sempat ada problem di mesinnya. Gue akuin, di sini gue sangat blunder untuk pembelian mobil bekas dan jadi pembelajaran juga buat gue. Gue akan jelasin service record mobil ini, dan perlu dicatat gue beli mobil ini di kilometer 84 ribuan. Ketika awal mobil ini dibeli, mantan pemilik mobil ini melakukan servis di 1000 km sama 10.000 km sesuai saran dari buku servis. Akan tetapi setelah itu, mobil ini baru balik ke bengkel lagi di kilometer 43 ribuan. Jadi secara servis record sudah skip 30 ribuan kilometer. Nggak tahu apakah minimal mobil ini rutin ganti oli atau enggak di tempat lain. Nah, loncat lagi ini di kilometer 61 ribuan baru ada problematik terasa berat saat melaju 60 km per jam. Bahkan tanpa ganti oli mesin dan balik lagi entah sebelumnya udah pernah ganti di tempat lain atau gimana. Kalaupun ganti oli kualitasnya gimana juga nggak tahu. Dan fatalnya udah ada saran perbaikan untuk satu injektor rusak bahkan turbo macet. Puncaknya di kilometer 62 ribuan, mobil ini punya histori ada mengalami kemogokan dan mesin ngebul serta pincang. Dan sama sekali tidak ada tindakan untuk keluhan-keluhan yang sudah tertera. Nah, di kilometer 84 ribuan pas gua general check up sebelum membeli mobil ini, sebenarnya udah ada satu parameter yang membuat gue harusnya nggak ambil mobil ini, yaitu oli mesin kotor dan kurang. Artinya udah ada problem pada komponen mesin yang didukung dengan seal crankshaft yang udah rembes. Singkat cerita, gue tetap ambil mobil itu karena saat cek di tempat, mobil ini tidak menunjukkan indikasi ngobes setelah cek dipstick, tutup pengisian oli, dan asap knalpot tidak ada asap putih yang keluar ketika digas. Gue asumsi si mantan pemilik mobil udah melakukan perbaikan pada keluhan-keluhan yang tertera di service record tapi di bengkel lain. Setelah melakukan pembelian dan servis lumayan besar, gue tetap rutin mengecek kondisi cairan pada mobil termasuk level olinya minimal seminggu sekali, karena mobil bekas kita nggak ada yang tahu ada masalah tersembunyi atau enggak. Setelah pemakaian beberapa lama, pas di kilometer 87 ribuan, ketakutan gue terwujud. Level oli di dipstick oli mobil gue udah menunjukkan pengurangan. Ini merupakan awal dari bencana pada mobil gue yang akan gue jelasin nanti di video berikutnya.